Jadi kalau Pak Daryono versinya, beliau sering dapat banyak keberuntungan, cuman beliau nggak tahu ilmunya. Kok bisa sih ada keberuntungan ya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang lain boleh nih, boleh diketik, boleh juga di komen ya. Pengen nambah ilmu aja pun supaya bisa powerful dan bisa bermanfaat bagi banyak orang lain. Jangan nambah aja, Bu. Dipraktekkan. Oke, alhamdulillah udah banyak prakteknya ya, Teh Cici ya. Oke. Yang lain? Dah? Nggak ada? Oke. Kita mulai dijajah dulu ya, teman-temannya. Kita lakukan nafas syukur dan cinta terlebih dahulu. Ya, untuk yang baru. Belum tahu kalau nafas syukur cinta itu adalah caranya adalah Anda bernafas dengan memikirkan dan membayangkan apa hal yang paling teman-teman syukuri. Ya, terutama dirasakan syukurnya, dirasakan cintanya Allah. Ya, seperti itu namanya nafas syukur cinta. Sesederhana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya izin mute all ya, teman-teman ya. Oke, silakan dipejamkan matanya. Kemudian kedua telapak tangan menghadap ke atas seperti ini, letakkan di atas lutut. Kepala sedikit mendongak ke atas. Kalau capek boleh diturunkan seperti ini. Jadi posisikan diri Anda dalam kondisi menerima. Wajahnya menerima sesuatu hal yang besar dari atas. Kemudian kedua tangannya menerima. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Teman-teman bayangkan apa hal yang paling teman-teman syukuri malam hari ini? Ya Allah. Oh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Teman-teman bayangkan masing-masing, apakah tiga hal yang paling teman-teman syukuri malam hari ini? Setiap orang pasti akan berbeda-beda. Ada yang bersyukur karena masih diberi nafas dengan baik tanpa alat bantu. Ada yang bersyukur karena sudah punya tempat tinggal. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Ya Allah.
Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, rasakan, sadari, hadir penuh di sini saat ini, teman-teman. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah, ya Tuhan. Bayangkan dua hal yang paling membuat Anda bersyukur apa? Luapkan rasa syukurnya, luapkan rasa cintanya ke Allah. Karena telah begitu banyak sekali memberikan pada kita kenikmatan. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Ya Allah, ya Tuhan, hamba mohon mulai saat ini. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun pekerjaan kami, dan apapun yang Engkau karuniakan kepada kami, Kau tolong kami untuk lebih dekat denganmu. Lebih Kau cintai dan lebih mencintaimu. Membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik.
bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik, husnul khotimah dalam pelukan cintamu, ya Allah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Allah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, silahkan dibuka matanya pelan-pelan. Alhamdulillah 26 orang ya, berarti 25 peserta. Oke, lumayan. Alhamdulillah. Hampir semuanya ya teman-teman ya, tapi memang ada tadi ada beberapa yang izin sama saya. Kelas keberuntungan ya. Jadi sebelum ini ya teman-teman, saya dulu sudah pernah mempraktekannya selama 21 hari sebentar. Nah, selama 21 hari. Nah, saya ini mau ngulang lagi nih, gitu ya. Udah pernah melakukan, terus habis itu dapat banyak keberuntungan. Hmm. Akhirnya lupa, nggak praktek. Ada beberapa yang tidak saya praktekkan. Nah, ini sebenarnya karena saya tuh pengen mempraktekannya lagi, teman-teman. Dan saya tuh kalau sendiri nggak enak. Lebih enak kalau ngajak bareng-bareng, ya. Ngajak banyak orang supaya banyak orang yang beruntung juga. Nah, yang catatan ya, penelitian tentang keberuntungan itu yang paling terkenal itu adalah ini, The Luck Factor karya Dr. Richard Wiseman. Beliau itu seorang psikolog ya, teman-teman ya. Psikolog, beliau itu juga seorang pesulap ya. Seorang pesulap juga. Beliau pada saat melakukan pertunjukan sulap itu ada orang yang ngambil kartu itu dia itu ngambil kartu selalu kartunya yang sama dengan yang dipegang oleh Dr. Richard Wiseman tadi. Jadi orang ini kok beruntung ya, kok bisa sih bisa sama. Terus kemudian juga ada orang yang itu perempuan. Kemudian ada laki-laki ini. Laki-laki dia itu setiap kali ngambil kartu itu nggak pernah sama. Jadi nggak beruntung gitu loh. Terus dia cerita bahwa saya memang hidup saya itu memang tidak beruntung kata laki-laki. Ya si perempuan bilang, wah itu sudah biasa. Saya ini memang orang yang beruntung. Nah, dari dua orang itu ya sama-sama di satu tempat yang sama, satu perempuan, satu laki-laki. Tetapi kenapa ya? Kok ada orang yang beruntung? Apa? Suara kurang keras. Oh ya, coba dicek volumenya teman-teman. Kalau di Pak Ugun jelas ya katanya ya. Teman-teman coba dicek volumenya gimana? Ya, jelas. Jelas? Ya, jelas. Oke, jelas-jelas. Yang lain jelas, Bu. Bu Bu Erma sama Pak ini, Pak Nyoman ya. Coba dicek volumenya, Bu. Barangkali volumenya kurang. Atau mungkin Ibu barusan pakai buat telepon. Nah, kalau buat telepon biasanya memang begitu, ya. Tiba-tiba suaranya kecil sekali atau nggak ada suaranya. Itu caranya ibu keluar dulu kemudian masuk lagi. Nah, gitu. Oke, dari mana tadi? Oh ya, Dokter Richard Wiseman ya. Beliau tuh heran gitu. Kok ada sih orang yang beruntung, ada orang yang nggak beruntung. Akhirnya beliau melakukan sebuah penelitian, teman-teman. Sebuah penelitian ya, dan beliau tuangkan ke dalam buku ini. Ini apa namanya?
Teman-teman boleh kalau mau cari bukunya seperti ini silahkan. Luck Factor karya Dr. Richard Wiseman. Cuman kalau untuk yang bahasa Indonesianya ini agak sulit ya teman-teman nyarinya. Ini aja saya dapatnya second loh. Agak sulit kalau yang bahasa Inggris banyak. Itu. Nggak tahu mungkin karena memang udah buku lama ya teman-teman ya. Jadi agak sulit nyarinya. Oke, saya beri tahu bahwa keberuntungan dan adalah sebagaimana kesialan. Jadi keberuntungan dan kesialan itu sama, teman-teman. Cuman kemana arah perhatian Anda? Kalau arah perhatian Anda lebih banyak ke kesialan, maka akan kesialan yang Anda dapatkan. Tetapi ketika keberuntungan, pikiran Anda bahwa saya orang yang beruntung, 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 apapun yang terjadi beruntung, maka Anda lebih perhatiannya lebih ke arah keberuntungan. Nah, jadi ini hanya soal perhatian aja. Kemana teman-teman ngasih perhatian tersebut? Apakah ke hal keberuntungan atau hal kesialan? Oke. Saya ngomongnya beruntung dan sial ya, teman-teman, bukan tidak beruntung ya. Oke. Jadi, kesialan itu tidak ada karena perhatian Anda hanya tertuju pada keberuntungan saja. Namun, jika kesialan dan keberuntungan ada, maka itu adalah pilihan. Ya, kalau yang namanya keberuntungan, kesialan ada itu berarti pilihan. Milih yang mana? Milih yang beruntung atau milih yang sial? Ya, seperti itu. Kalau memang harus ada pilihan. Tapi sebenarnya nggak ada gitu loh. Jadi kemana fokus kita mengarah ya itu sebenarnya yang kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi, teman-teman. Jika Anda berpikir menipu diri sendiri, maka kata pilihan adalah alternatif. Oh, ya ini gini. Kalau misalkan nih, teman-teman, saya suruh untuk afirmasi, saya adalah pribadi yang beruntung. Apapun yang terjadi, saya adalah pribadi yang beruntung. Pribadi yang beruntung. Terus kemudian di sini nih, di sini ada, nggak mungkin. Kamu itu loh hidupmu sial terus kok bisa-bisanya bilang beruntung. Misalkan nih ada bisikan-bisikan yang seperti itu. Ya, maka alternatif penguat Anda karena Anda memiliki hak pilih atas hidup Anda sendiri, tidak peduli bagaimanapun hidup Anda, Anda punya pilihan loh atas hidup Anda sendiri. Tidak peduli bagaimanapun kondisinya, waktu yang maka teman-teman harus membuat pilihan. Ya, jadi kalau kalimatnya seperti ini, saya memilih menjadi orang kaya, orang sukses dan kaya raya. Itu pilihan kan ya. Misalkan, nah dengan kata pilihan itu, teman-teman rasakan itu lebih mudah diterima oleh pikiran, ya, seperti itu. Dengan kata memilih, ada pemilihannya, pemilihan kata. Paham dari sini teman-teman? Kalau belum paham bisa langsung di chat aja ya, nanti keburu lupa. Kalau misalkan memang ini nanti saya jawab. Ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nih, saya adalah orang kaya raya, sukses, bahagia. Loh, tapi kok ada pemberontakan kaya rayanya? Maka teman-teman bisa memakai kalimat pilihan. Saya memilih menjadi seorang yang kaya raya. Misalkan seperti itu untuk melumpuhkan pikiran. Oke. Waktu yang terbaik untuk pemrograman ini adalah sesaat sebelum atau sesudah tidur ya. Sudah bangun tidur ya. Bisa pakai afirmasi yang tadi kalimat memilih. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, Dr. Richard Wiseman ini melakukan penelitian kepada 400 peserta. Jadi beliau itu nggak main-main ya. Beliau bikin apa namanya di koran gitu.
ya. Beliau bikin iklan, iklan di koran untuk memanggil orang yang beruntung dan tidak beruntung. Selama bertahun-tahun kayak gitu, teman-teman. Akhirnya ketemu 400 orang peserta yang setengahnya itu orang yang tidak beruntung dan setengahnya adalah orang yang beruntung. Ya, ada banyak sekali cerita-cerita yang keren ya, teman-teman. Cuman malam hari ini saya ceritakan sedikit aja ya tentang ini. Jessica dan Caroline. Ada seorang perempuan namanya Jessica. Beliau itu seorang dokter atau ilmuwan gitu ya. Jessica ini. Jessica ini merasa bahwa dirinya itu beruntung. Sejak kecil dia merasa bahwa saya ini adalah orang yang beruntung. Akhirnya dia bisa mencapai impiannya menjadi seorang apa ya waktu itu hmm, arkeolog. Arkeolog atau apa ya Jessica ini ya? Lupa saya. Ya, pokoknya dia bisa mencapai impiannya. Kemudian dia bisa punya anak-anak yang lucu, yang menyenangkan. Ya, terus beliau juga punya suami pun baik sekali. Jadi beliau Jessica ini ya merasa bahwa dia adalah orang yang beruntung. Nah, beda lagi dengan Caroline. Caroline ini pekerjaannya apa ya? Eh, saya kok lupa, nggak disebutkan ya mungkin ya. Tetapi dia itu ketika menikah, baru beberapa bulan menikah, suaminya meninggal kecelakaan. Terus kemudian dia eh, pakai mobilnya itu nabrak pohon sampai seperti itu. Dia merasa bahwa Caroline ini merasa bahwa dirinya itu selalu sial gitu loh, ya. Karena meyakini itu akhirnya ya benar-benar sial gitu. Ya, seperti itu. Ini ceritanya sedikit aja ya teman-teman, karena kalau diceritakan banyak ya nggak selesai nanti. Nah, bedanya orang beruntung dan tidak beruntung itu apa? Orang beruntung adalah orang yang berada pada tempat yang sama, di waktu yang sama, dan semuanya benar-benar tepat waktu banget gitu. Orang beruntung itu berada pada tempat yang tepat, waktu yang tepat. Jadi pas banget satu kejadiannya ada di situ gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Sebentar ya, saya izin minum air putih dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Sebentar, saya periksa dulu. Kok apakah ada yang ini teman-teman? Oh, enggak. Oke. Nah, beliau itu lalu ya, Dokter Richard ini melakukan sebuah penelitian. Beliau panggil 400 orang itu, orang yang beruntung dan tidak beruntung, untuk menghitung di sebuah koran itu ada gambar orang. Jadi Dokter Richard ini menyuruh mereka untuk menghitung jumlah foto yang ada di koran tersebut. Nah, orang beruntung itu bisa mengerjakan hanya dalam 1 detik. Nah, sedangkan orang yang tidak beruntung, mereka butuh waktu 2 menit untuk menghitung foto. Karena sebenarnya teman-teman, orang beruntung itu ketika dia melihat eh, koran, dia balik korannya, di baliknya itu sebenarnya sudah ada jawabannya. Ada tulisan besar sekali tulisannya, berhenti menghitung. Jumlah foto ini 43. Nah, gitu. Sedangkan orang yang tidak beruntung, mereka itu mencari, menghitung. Ya, sorry, bukan mencari, tapi menghitung. Menghitung. Satu persatu, akhirnya sampai 2 menit. Dan
Setelah yang tadi itu eh, apa namanya di koran itu tertulis jumlah fotonya, di sebelahnya ditulis lagi, ya silakan bicara pada penguji bahwa Anda mendapatkan uang 100 euro. Nah, itu. Jadi ada dua keberuntungan sebenarnya dalam satu koran itu, tetapi orang yang tidak beruntung itu tidak bisa menyelesaikan. Sedangkan orang yang beruntung itu bisa menyelesaikan dengan cepat. Nah, ternyata teman-teman dari penelitian tersebut, apa sih bedanya orang yang beruntung diucapkan dalam hati atau lisan? Memang suka ada pikiran tidak mungkin. Ini apa ini, Pak Rofin? Tadi. Oh, yang afirmasi tadi ya, di dalam hati. Yang memilih itu ya, Pak Rofi ya. Oke, dalam hati. Santai versus tegang. Jadi, orang beruntung itu adalah orang yang santai. Dari penelitian Dr. Richard Wiseman. Sedangkan orang yang tidak beruntung itu adalah orang yang tegang pikirannya. Ini kalau bahasa saya ya, teman-teman ada yang sudah pernah belajar sama saya, ini namanya survival mode versus relax mode. Ya, jadi kemudian Dokter Richard ini bilang, ayo sekarang kamu perhatikan kursor, kursor komputer itu yang kayak panah kayak gini nih ya, yang kayak panah ini ya teman-teman ya, yang saya goyang-goyang. Nah, kamu fokus lihat di kursor. Kalau ada orang yang tahu dan melihat apa namanya kursor yang ada di pinggir, bukan kursor sih, kayak ada bintik hitam di pinggir, maka bisa memenangkan uang yang banyak. Nah, si orang beruntung dan tidak beruntung itu ngelihat mereka fokus saja pada kursor yang bergerak. Sesekali ada gambar titik ya di samping-sampingnya, di pinggirnya. Tetapi karena pikiran mereka tegang, mereka hanya melihat kursor, kesempatan yang lain di luar itu dilepas ya. Melihat mereka tidak bisa melihat titik yang ada di pinggir laptop. Tuh. Jadi orang beruntung itu orang yang santai, bukan orang yang tegang. Alhamdulillah. Begitupun juga orang di pesta, kalau di Dokter Richard ini ya, ditulis pada saat pergi ke pesta itu mereka cenderung melihat pasangan yang ideal menurut versi mereka, padahal itu belum tentu baik untuk mereka. Oke. Nah, prinsip keberuntungan itu dapat diringkas menjadi empat. Ya, yang pertama adalah senang memaksimalkan peluang, enjoy, santai, tidak buru-buru. Ini contohnya gini ya, teman-teman. Teman-teman tuh gimana ya? Oke, teman-teman misalkan nih menghampiri saya ya, senang memaksimalkan peluang. Saya ini tukang mie ayam gitu. Kemudian teman-teman datang ke saya untuk membeli 100 mangkok mie ayam. Nah, padahal sebenarnya kalau saya sendiri itu mampunya hanya 50 mangkok. Ya, akhirnya batalin dong, dibatalin sama orang yang mau pesen. Itu. Paham nggak sih teman-teman? Maksudnya, prinsip yang pertama ini senang maksimalkan peluang, enjoy santai, tidak buru-buru, ambil keputusan terbuka dengan hal baru, senang bergaul, menciptakan dan memanfaatkan peluang, memberi manfaat pada semakin banyak orang. Nah,
Saya ulang lagi ya, teman-teman ya, supaya jelasnya. Misal nih, saya seorang penjual mie ayam ya. Teman-teman mau pesen mie ayam untuk acara reuni misalkan. Teman-teman tuh pesen ke aku 50 porsi. Padahal aku belum mampu untuk menyediakan 500 mangkok tersebut. Biasanya maksimal 50 mangkok. Ini minta 500. Akhirnya peluang itu dibagikan ke orang lain. Begitu dibagikan ke orang lain, ya, yang dapat rezeki kan orang lain juga. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah prinsipnya memaksimalkan peluang, ya. Enjoy, santai, tidak buru-buru, ambil keputusan terbuka dengan hal baru, senang bergaul, dan lain-lain. Alhamdulillah. Yang kedua adalah mendengarkan hati nurani, mengasahnya dengan meditasi, berdoa yang khusyuk, melakukan berdasarkan nurani, intuisi tidak terjebak analisa meskipun secara nalar tidak masuk akal. Jadi orang yang beruntung itu teman-teman, mereka cenderung menggunakan insting. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Kayak gitu. Ya, walaupun itu terkadang tidak masuk akal. Ya, kalau saya sih ada banyak ya pengalaman seperti itu. Mengikuti hati nurani. Jadi kalau lagi sedih, lagi apa gitu, ya didengerin itu. Ada ambil apa maksudnya teman-teman ambil keputusan, ya ambil keputusan itu berdasarkan hati nurani masing-masing. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yakin mendapatkan keberuntungan. Orang-orang yang beruntung itu yakin bahwa mereka mendapatkan keberuntungan. Mereka sangat mensyukurinya apapun yang sudah diperoleh. Memandang masa kini dan masa depan adalah positif. Hidup penuh kebelimpahan hingga tidak ada kekhawatiran atau kegelisahan. Ya, oke, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi yang ketiga adalah yakin. Alhamdulillah. Lalu di dalam Al-Quran sendiri, untuk orang-orang yang beruntung itu sudah tercantum dengan jelas ya teman-teman ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga. Bersiap siaga di perbatasan energimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, ini untuk menjadi beruntung, anjurannya adalah bertakwa, ya. Oke, bismillah. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah ayat 5. Yang mendapat petunjuk adalah orang-orang yang beruntung, termasuk teman-teman nih. Kan nggak mungkin ada kebetulan, ya. Teman-teman juga mendapat petunjuk dari Allah. Dan teman-teman adalah orang-orang yang beruntung. Ya, kita lanjut. Merekalah, kelewatan. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, tadi sudah ya. Yang mendapat petunjuk. Selanjutnya, oh, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ini yang dari versi Al-Quran ya, teman-teman ya. Jadi ini menjadi versi terbaik diri. Menjadi versi terbaik diri. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang, aduh, lewatan. Gini. Dan orang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna untuk menunaikan zakat dan orang-orang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam. Oh, alah, ya, 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 benar, benar, benar. Saya yang tadi bacanya putus-putus, jadi artinya berbeda. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menahan kemaluannya. Itu jadi ini adalah orang yang beruntung versi Allah. Mhm. 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 Kita lanjut, teman-teman. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Banyak sekali ya ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan itu keberuntungan. Kemudian ada ayat lagi, apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi untuk beruntung adalah mengingat Allah. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dari kekafiran. Ya maksudnya apa? Mensucikan diri. Ya kalau misalkan teman-teman diajak nih, beruntung orang yang mensucikan diri. Allah, ya Allah. Beruntung, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Ya, orang yang baik pikirannya itu untuk mensucikan diri. Ini juga ada di surat Asyam. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau dikenang bekasnya, perjuangan atau jasanya, maka hendaklah ia menghubungkan silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Hmm. Oke, teman-teman. Pasti semuanya sudah tahu ya tentang hal ini. Lanjut ya, teman-teman. Sebenarnya dari semua uraian tersebut, saya ingin ya mengajak teman-teman semuanya untuk menjadi manusia yang lebih beruntung lagi.
Nggak bisa ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini tugasnya ya, teman-teman, membuat jurnal disiplin keberuntungan. Ini boleh di-print, tadi sudah saya bagikan ke grup, tidak pun tidak apa-apa. Tetapi teman-teman bikin tulisan manual. Saya berkesah dulu, bisa nggak ya? Jadi ada tiga hal yang harus teman-teman praktekkan, yaitu yang pertama bersyukur. Sebentar, ini kok nggak bisa ya tak besarinnya. Tulisannya kecil sekali. Kalau teman-teman kan bisa dibesarkan gini ya. Nah, ini yang pertama adalah bersyukur. Caranya dengan meditasi, kemudian membuat jurnal syukur, dan ibadah. Nanti teman-teman, oh ini tadi lupa, nggak tak kasih garis ya. Sebelah sana nggak ada garis. Seharusnya ada 3 garis gini. Terus kemudian, jadi PR-nya teman-teman nanti itu ada 9 ya selama 40 hari ke depan. Dan perlu diingat di sini teman-teman, nggak boleh ngotot, nggak boleh ngoyo. Artinya teman-teman dan nggak boleh berharap. Misalkan berharap supaya jadi orang beruntung, berharap, berharap, berharap. Nggak boleh ya teman-teman ya. Nggak boleh berharap teman-teman. Jadi teman-teman penting fokus untuk mengerjakan 3 hal ini. Yaitu bersyukur, berbagi, dan merasakan, melakukan yang terbaik. Ya bersyukurnya apa? Ini kalau teman-teman sudah bikin jurnal syukur, dicentang bawahnya. Terus kemudian, oh sudah berbagi uang hari ini, dicentang gitu. Nah, kalau saya punya pengalaman nih teman-teman. Saya dulu sering ya bikin sedekah subuh gitu. Tetapi kadang kadang sedekah, kadang enggak, kadang sedekah, kadang enggak. Nah, saya ini punya ide teman-teman. Saya juga diajari teman saya. Jadi beliau itu melakukan yang namanya sholat subuh, sedekah subuh, itu sudah hampir 5 tahun ya. Dan yang mereka dapatkan itu banyak sekali. Nah, caranya gimana sih sedekah subuh supaya bisa konsisten? Caranya gini, teman-teman. Jadi menurut beliau yang sudah pengalaman itu, memasukkan ke sedekah subuh itu yang penting adalah istiqomahnya, teman-teman. Yang penting adalah istiqomahnya. Jadi saya gini teman-teman, saya dalam satu toples ini khusus uang yang saya pakai untuk sedekah subuh, ya. Jadi gitu caranya nanti waktu subuh dipindah ke sini, gitu. Dan kalau misalkan saya mau keluar kemana gitu, biasanya kan ada pembangunan masjid itu. Nah itu biasanya saya taruh di situ kalau sudah akhir. Kadang itu ya saya transfer ke orang yang membutuhkan dan sebagainya. Oke, teman-teman. Ini yang PR-nya teman-teman. Sebenarnya ini lebih banyak prakteknya, bukan banyak ngomongnya. Karena memang sebenarnya ilmu itu yang dibaca oleh semesta adalah yang dipraktekkan. Bukan yang Anda tahu, bukan. Caranya ya setiap hari, oh ini tadi masih 30 ya. Oh iya, 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 oke. 30 hari, hari ke 30. Jadi nanti kalau misalkan nih teman-teman sudah bikin jurnal syukur, maka teman-teman tinggal centang gitu hari ini sudah selesai ini. Oh, hari ini udah berbagi uang. Aku tadi subuh ke ini udah bagi-bagi uang gitu misalkan uang.
Berarti teman-teman tinggal centang seperti ini. Ya, dan sebagainya dan seterusnya. Seperti itu. Lalu lanjutnya, ya setelah itu juga ada yang namanya jurnal syukur. Ini jurnal disiplin keberuntungan. Hmm. Teman-teman kasih angka di sini hari pertama, hari kedua, ketiga, terus kemudian tulis di sini jurnal syukurnya apa. Apa hal yang paling teman-teman syukuri, betul ya? Jurnal syukur. Oke, seperti itu ya teman-teman. Barangkali ada pertanyaan, silahkan kalau mau bertanya ataukah sudah cukup jelas teman-teman. Dan saya mohon maaf banget ya, malam hari ini tuh nggak tahu saya kenapa kok ngantuk sekali rasanya itu. Padahal juaran banget saya tidur jam segini itu. Nggak tahu kayak capek banget gitu hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi ini nanti teman-teman fokus ke latihan ya, latihan mengisi jurnal disiplin keberuntungan. Nanti yang nomor 31 sampai 40 saya ini lagi dulu. Bunda, nanya Iya, Bun. iya silahkan. Iya. Ya, ini yang kolom harus digaris nantinya tahap gimana? Nggak usah, yang ini nggak usah digaris. Ini tinggal centang Oh, aja, Bu. Centang-centang gitu. Ini tadi oh, saya lupa nggak kasih garis ke bawahnya ini sama yang di sana. Itu kan itu ada kan ada, iya, ada tulisannya ya. berpikir, iya, ada warna hijau itu tuh sama ya warna biru itu maksudnya itu masing-masing ya. Iya, itu masing-masing. Jadi ada 9 pekerjaan yang teman-teman lakukan. Misalkan nih ada meditasi, ya meditasi. Teman-teman Iya. meditasinya apa? Rileks aja, rileks gitu. Masuk ke Oh, dalam, kemudian rileks, bayangkan dirinya rileks supaya teman-teman masuk ke kondisi relax mode, bukan survival mode. Nah, oh iya. aku udah meditasi nih, tinggal centang di bawahnya. Itu aja, Bu. Iya. Ya. Itu di sebelahnya ada jurnal itu isinya apa, Bu? Jurnal syukur, Bu. Jurnal syukur. Ibu udah ngisi jurnal syukur apa belum? Nah, jurnal syukur Iya. itu ini. Nah, ini jurnal syukur. Boleh ya, teman-teman. Boleh di Oh, print. Boleh juga pakai buku tulis biasa, boleh. Menulis oh, jurnal syukur. pakai ini. Mm-mm. Hmm. Minimal 3 hal yang paling Ibu syukuri apa ditulis. Ya, seperti itu. Oh, sudah selesai bikin jurnal syukurnya. Ya udah, balik lagi ke tadi. Ini dicentang. Yang jurnal di bawahnya dicentang. Oh, berarti kolom ini kolom rekap. Iya, istilahnya seperti itu. Hmm. Betul, Bu. Nah, nanti kan dievaluasi nih hari ini apa ya yang belum aku lakukan. Seperti itu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Rofi. Ke siapapun berbuat baiknya termasuk ke keluarga. Bisa, bisa Pak. Siapapun yang Anda temui, ya tetap berbuat baik. Kayak gitu ya. Nah, ini ada kolom yang namanya ini ada berbagi ya, berbaginya uang, tenaga, doa. Hari ini teman-teman sudah mendoakan siapa aja. Oh, sudah mendoakan di centang. Hari ini udah sedekah subuh. Nah, centang yang bagian uang. Hari ini sudah membantu siapa ya? Orang tua, misalkan di centang ini bantu tenaga, misalkan jaga toko punya orang tua gitu atau apapun. Nah, ini di sini tuh ada eh, melakukan yang terbaik ya. Ini ada namanya silaturahmi, teman-teman. Nah, silaturahmi itu bukan silaturahmi teman-teman mengunjungi ke rumah saudara atau ke teman gitu, bukan. Maksudnya silaturahmi ini teman-teman cari satu aja kenalan setiap hari. Karena bagaimanapun juga ya, semakin banyak orang yang kenal dengan kita, maka peluang keberuntungan itu semakin besar. Contoh ya, nah teman-teman semuanya kan kenal sama saya lewat online. Ya, seperti itu. Kenalan dengan satu orang aja. Entah itu teman-teman pada saat naik angkot, misalkan, ya.
berkenalan siapa namanya, kerjanya di mana gitu, dengan ramah tamah. Di sini juga ada banyak sekali contoh ya teman-teman. Mereka yang melakukan yang pada saat antri di bank, mereka nggak diem aja. Terus kemudian ada yang sedang antri di mall dan sebagainya gitu. Nah, ada salah satu cerita di dalam buku ini. Ada seorang perempuan, saya lupa namanya. Saya juga lupa halaman berapa. Nah, itu dia senang sekali berkenalan. Senang. Ini ada salah satu orang yang beruntung. Dia itu senang sekali kalau berteman dengan orang yang baru gitu. Jadi dia itu kemana-mana itu tanya kerjanya apa, di mana, dan sebagainya. Suatu hari dia bertemu dengan salah seorang sutradara, teman-teman. Nah, ketemu sama sutradara. Jadi beliau tuh si cewek ini pengen banget jadi artis, pengen banget main film. Kemudian pada saat di mall dia bertanya-tanya, ternyata dia sutradara. Mereka ngobrol asik gitu ya, santai yang menyenangkan. Akhirnya si perempuan itu direkrut untuk menjadi artis dalam satu filmnya seperti itu ya. Oke. Terus itu ada niat yang terbaik, kemudian Anda melakukan terbaik. Lakukan yang terbaik untuk apapun pekerjaan Anda. Kalau sudah tentang itu aja, teman-teman. Jadi bukan yang prakteknya, bukan yang ribet-ribet, teman-teman aja sendiri prakteknya yang seperti apa. Nah, semuanya juga tergantung dari teman-teman sendiri ya. 100% tergantung dari teman-teman sendiri. Tuh nanti di grup juga ya ada laporannya kayak gitu aja sih ya supaya untuk semakin semangat. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya? Maaf Bu, dari saya Bu. Silahkan. Ini Bu, Si- berarti dalam satu hari itu tiga kategori ini ya Bu ya. Bersyukur, berbagi, dan melakukan yang terbaik begitu Bu. Bukan iya, dari tiga iya, itu berarti. ada 9 Pak. Ya, Jadi 9. intinya tiga hal itu dilakukan Oh, terus-menerus. ya, Yang ya, ya. meliputi jadi cuma tinggal centang aja ini centang aja centang gitu aja. Oh, udah gitu Kalau loh. maksudnya kalau begini Bu, misalkan hanya meditasi saja dalam satu hari itu gimana? Kurang efektif Pak. Berarti harus di antara Iya, ketiga itu. lebih baik eh, full semuanya. Nah, nanti ini kan jadi jurnal ini bisa dipakai untuk evaluasi setelah sekian hari itu ada bolong berapa atau memang ada rajin. Jadi ini mendisiplinkan gitu loh, mendisiplinkan hal baru, Pak. Ya, Ya, terima jadi kasih sebisa banyak Bu. mungkin diusahakan sembilannya itu penuh gitu. Dan untuk jurnal syukurnya itu 3 aja boleh ya, 2 atau 3 bikin tulisan jurnal syukur aja boleh. Gitu. Untuk jurnal syukurnya nggak boleh diketik ya teman-temannya. Jadi harus pakai tulisan tangan. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Nanti kita saling support ya teman-teman ya. Di grup kita bukan hanya teman-teman aja, tetapi saya juga melakukannya juga gitu. Ya, dari tadi sejarahnya adalah saya sudah pernah mendapatkan banyak keberuntungan. Kemudian saya ingin nih, saya nggak mau nih jadi saya sendiri yang beruntung. Saya harus ajak banyak orang yang semakin beruntung gitu. Jadi saya ajak teman-teman untuk di kelas ini, saya buka kelas keberuntungan. Gitu, Bapak Ibu. Oke, apakah sudah cukup jelas? Kira-kira enaknya kita mulainya kapan nih? Karena ada sebagian yang tidak ikut Zoom ya. Mereka harus mulai ini dulu, terus kemudian teman-teman mungkin mau ada yang mau ngeprint dulu ya, yang nggak punya printer harus keluar. Batas laporannya sampai jam berapa pun. Sampai oh iya ya betul ya, ada batasan jam berapa ya? Malam ya? Jam 10 ya? Bisa nggak? Atau kemalaman nih jam 10?
Saya udah tidur nih kali ya kalau jam 10 ya. Oke, jangan deh, jangan jam 10 deh. Jam jam 8 ya, teman-teman ya. Jam 8 ya, batas laporannya ya. Gimana? Sepakatannya jam berapa nih enaknya? Kita diskusi. Oke, kata Besari. Hmm. Mana jam 8 ya, teman-teman ya, batas laporannya. Nah, itu nanti dari jurnal itu kita baca nih sebelum ikut kelas ini dengan sesudah apa yang perbedaan apa yang teman-teman dapatkan. Nah, ini ya teman-teman ya. Untuk melakukan ini kan berarti teman-teman menciptakan satu pola yang baru. Dari pola yang lama menjadi pola yang baru. Ingat ya teman-teman, kalau untuk mengubah satu pola itu nggak mudah, teman-teman. Misalkan nih ya, contoh kebiasaan bangunnya siang. Untuk menjadi bisa bangun pagi itu pasti sulit sekali merubahnya. Dan itu pasti ada banyak pertentangan di kepala ini. Jangan dah ngapain bangun pagi gitu misalkan. Ya ngapain sih bangun pagi udah enakan tidur aja. Tuh, kalau misalkan ya kebiasaan ada yang kebiasaan dari banyak tidur gitu kemudian ke dia harus bangun pagi itu udah pertentangan yang namanya juga memutus pola itu pasti tapi teman-teman yakini bahwa yang terjadi adalah yang terbaik buat kita. Tuh. Oke teman-teman gitu aja sih jadi saya lebih banyak prakteknya ya oke yang namanya apa mengubah pola dalam pikiran itu berubah-berubah teman-teman setiap saat setiap waktu itu berubah-berubah jadi kalau ada pertentangan dengan pikiran itu udah amati aja ya lidahnya dilipat ke atas ke belakang kemudian amati apakah cukup jelas tadi maksud saya Jelas Bu. oke sambil ini ya teman-teman Saya pengen nanya lagi, Bun. silahkan ibu bu siapa ini ya Namanya Ibu Hani. oh Bu Ani ya Ya, itu tadi tuh maksudnya yang dilaporin ke grup itu tuh bentuknya apa yang kita kerjain itu tuh di foto apa cukup me, itu ketik aja bahwa sudah atau gimana gitu, Bu. Bentuk jadi laporan ke oh, nanti, grupnya. oke, good, bagus pertanyaannya. Nanti itu kayak saya ini makanya kan saya kasih list ya, ada namanya sendiri-sendiri. Nah, contohnya ini nomor satu ini ada Bu Munayah ya. Misalkan kita mulai sekarang tanggal 6, rencana kan kemarin tanggal 7 nih. Oke lah, kita buat eh, daftar. Saya ketik di grup aja ya, laporan Mhm. kelas keberuntungan tanggal hari Rabu. Jadi kalau di foto kayaknya nanti jadi banyak ya teman-teman ya. Ada banyak sekali foto pengguna ya. Misalkan nih. Nah, apa aja nih yang udah dilakukan? Apa aja itu yang pertama? Kecil sekali saya meditasi. Meditasi. Terus kemudian yang kedua itu bikin jurnal ya, jurnal syukur. Jurnal syukur. Terus kemudian yang ketiga, Ibadah. ibadah. Oke, sini aja dulu ya. Contohnya kayak gini. Eh, ibadah. Ibadah itu bukan ibadah yang sholat 5 waktu ya, teman-teman ya. Tetapi ibadah yang lain, entah itu teman-teman baca Al-Quran, pokoknya kebiasaan baru. Entah itu baca Al-Quran, entah itu puasa gitu. Nah ini saya kasih contoh ini. Nanti kalau Bu Munaya sudah selesai meditasinya,
beliau tinggal centang. Terus kemudian sudah ini beliau misalkan puasa tinggal centang aja. Tapi beliau belum bikin jurnal. Ya udah nih, ada di grup ini teman-teman bisa kelihatan enggak ya? Eh, ada centangnya. Jadi misalkan nih beliau udah selesai meditasi tinggal centang. Centang gitu aja sih, teman-teman. Terus misalkan yang kedua ini adalah namanya ini nanti sampai 9 ya. Ini cuma saya kasih tiga aja contohnya. Nomor dua adalah Busari. Busari pun sama ya. Misalkan meditasi, meditasi. Terus misalkan jurnal, terus ibadah. Eh, ibadah. Ibadah. Nah, gitu. Oh, Bu Saris meditasinya belum, tetapi jurnalnya sudah, beliau sudah bikin jurnalnya. Jadi nanti itu yang dipakai nomornya ya nomor yang sesuai list itu, teman-teman. Makanya kan nama saya taruh di belakang sendiri. Saya pun juga praktek ya, teman-teman ya. Misalkan tuh kayak gini. Dan sebagainya ini sampai ke 35 orang. Oh, 36. Sampai 36 orang. Jadi teman-teman nanti ada di nomor berapa itu yang teman-teman centang. Jangan centang punya temennya. Ya, gitu aja ya. Oke. Udah cukup jelas? Jelas, Bun. Oke, sip. Nah, nanti teman-teman evaluasi nih dari awal sampai akhir nih ada perubahan apa yang teman-teman dapatkan. Dan ini juga harus jujur ya, karena itu untuk teman-teman sendiri. Dan saya juga terbuka ya, teman-teman kalau mau konsultasi, mau tanya-tanya, silahkan. Mungkin sekitar seputar rezeki, soal terus kemudian seputar healing ya, atau trauma, atau apapun itu, silahkan. Insya Allah itu bidang saya, teman-teman. Gitu. Udah cukup jelas, Bu Hani dan teman-teman yang lainnya, gimana? Kita Isi. mulai. Hah? Jelas, Bun. Ya, Iya? Alhamdulillah. Makasih, Bun. Sudah Oke, jelas. Alhamdulillah. Kita mulai hari Selasa ya, teman-teman ya. Eh, Oh, Ini bukan kan, besok, Senin. kan, iya, tetapi ada yang belum lihat rekaman, terus kemudian ada yang belum sempat ngeprint ini, gitu. Gimana? Sebenarnya kan kemarin itu mau rencana saya Senin ya mulainya. Tetapi kemudian ada, Alhamdulillah kemarin mati lampu itu jadi nggak bisa hari Sabtu Zoom-nya. Kalau Zoom-nya hari Sabtu kan kita bisa mulai hari Senin. Jadi kita kasih waktu ke teman-teman yang lain untuk memahami Zoom ini. Seperti itu. Ising, ising bertanya, Iya, silahkan Bu. kalau itu contoh jurnalnya kegiatan apa saja ya? Ini kegiatannya bersyukur meliputi apa? Meditasi. Meditasi itu bisa melakukan nafas syukur cinta. Ya, atau Mungkin contoh mungkin jurnal syukurnya dimaksudkan Bu Yanti. kenapa Pak Wayan? Contoh yang ditulis di jurnal syukur itu mungkin maksudnya. Oh, Iya, yang di jurnal syukur. yang di jurnal syukur ya. Oke, yang di jurnal syukur berarti ini ya. Iya, iya. Apa yang Ibu syukuri hari ini? Jadi ada meditasi syukur, ada jurnal syukur. Dan ini nggak usah banyak-banyak ya, teman-teman ya. Kalau guru saya nyuruh dulu itu sampai 10 kan nggak usah banyak-banyak. Ya, sehari minimal dua hal apa yang teman-teman syukuri hari ini. Itu. Alhamdulillah disyukuri diberi nafas yang baik. Alhamdulillah diberi syukur. Alhamdulillah bisa bangun pagi, bisa ibadah dengan baik. Contohnya seperti itu. Iya, Oke? makasih, makasih.
Ya begitu Bu, jurnal syukur tuh yang Iya, ditulis. makasih Bu. Iya, kalau ini emang lebih banyak prakteknya, lebih banyak prakteknya. Selama ini kan kita udah dapat banyak ilmu materi, sekarang itu lebih banyak ke arah prakteknya. Oke, udah cukup teman-teman? Pak Sarmawi ya, Pak Sarmawi. Suaranya masuk Pak. Izin. Ah, saya izin ya, mute all. Teman-teman gimana? Sudah jelas teman-teman? Diketik nih. Dibuka mikrofonnya lagi, dibuka mikrofonnya. Udah jelas, tinggal jalan aja ya, teman-teman ya. Emang ini dari awal udah akan ada banyak prakteknya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri Zoom kita malam hari ini. Yang insya Allah besok kita ketemu lagi ya, teman-teman. Saya kasih Zoom bonusnya untuk teman-teman semuanya. Bagaimana saya memutus pola hutang. Kemarin ada requestan nih, gimana apa sih membahas tentang hutang piutang secara energi seperti apa. Nah, besok insya Allah kita Zoom lagi, teman-teman, mengenai itu bagaimana ini benar-benar. Karena gini ya, teman-teman tuh misalkan punya hutang, ah, terus kemudian, tapi biasanya ya, orang kalau hutang itu nggak ada di satu tempat aja, tapi di beberapa tempat, karena itu sudah berpola. Jarang sekali orang hutang itu di satu tempat. Ya, walaupun memang ada, tapi jarang sekali biasanya ada beberapa tempat. Misalkan nih, teman-teman punya hutang A, nah 10 juta. Terus kemudian teman-teman berhasil menyelesaikan. Nah, nggak cukup di situ aja, teman-teman. Ternyata kalau mau berhenti hutang, berhenti itu harus diputus polanya. Kalau nggak, nanti itu teman-teman dalam kondisi nggak ada uang dan butuh uang. Apa yang harus saya lakukan? Solusi yang keluar adalah hutang. Karena memang tubuhnya udah autopilot yang seperti itu. Nah, pikiran itu kan bekerja berdasarkan data. Nah, datanya memang seperti itu. Butuh uang adalah utang. Kalau nggak diputus, ya akan seperti itu, seperti itu. Ulang-ulang terus. Ya, jadi insya Allah besok mudah-mudahan Allah berikan ini kemudahan buat kita semuanya. Jurnal syukur bisa sama nggak setiap harinya? Sebenarnya sih yang terpenting itu bukan sama atau nggak samanya. Tetapi bagaimana rasa Anda benar-benar bersyukur itu keluar. Ya, rasa yang di rasa syukurnya itu benar-benar keluar. Kalau bisa sih berbeda-beda ya, Bu. Gitu. Jadi syukuri apa yang Ibu miliki gitu. Badan sehat, keluarga, atau mungkin barang-barang yang sudah Ibu miliki itu diberi disyukuri. Karena kalimat itu mengandung energi. Oke? Gimana? Ibu sudah cukup jelas? Bu Elok. Bagus pertanyaannya. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nanti ada pertanyaan, ada hal yang nggak jelas, teman-teman bisa tanyakan di grup ya. Kita diskusi di grup. Dan saya terbuka, teman-teman kalau mau konsultasi silahkan. Seputar trauma mungkin, atau seputar ya itulah healing, trauma, dan sebagainya itu insya Allah itu ranah saya gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang butuh bantuan silahkan bisa konsultasi sama saya. Oke? Saya bantu bisa saya. Tuh. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya Zoom kita malam hari ini. Saya nggak tahu nih teman-teman, tubuh saya kayak bener-bener kayak lemes banget gitu loh sampai saya tadi itu telat masuknya juga kayak nggak tahu kenapa ini. Capean paling. Ya, oke teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukup ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi di Zoom. Ya nanti untuk linknya saya japri dan saya bagikan di kelas. Nah, teman-teman,
Bagi yang belum nyimpen nomor saya, silakan disimpan nomor saya. Kalau sudah ada namanya, misalkan itu kan nama dari WA bisnis saya, tetap simpen secara manual. Kalau nggak gitu nanti siaran teman-teman nggak dapat linknya, nggak bisa dapat informasi. Ya, oke. Kita akhiri ya Zoom kita malam hari ini. Berkah berlimpah ruah selalu untuk kita semua, juga untuk orang-orang yang kita cintai. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa itu apa prakteknya ini teman-teman sudah banyak lah yang praktek berbuat baik. Cuman mungkin konsistensinya yang belum belum ada gitu. Nah, makanya dari sini itu ayo kita membangun satu pola yang baru gitu. Oke. Baik, teman-teman, kita akhiri ya Zoom kita malam hari ini. Bismillah, jam berapa ini? Baru jam 9:15. Berkah berlimpah ruah selalu untuk kita semua, juga untuk orang-orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Makasih. Allah. Sama-sama, Ibu. Saya izin ya, teman-teman ya, untuk off. Kan.